Hai, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Nah teman-teman, udah lama banget aku nggak duduk di sini curhat-curhat, cerita-cerita sama teman-teman karena emang aku tuh nggak punya sesuatu hal yang bisa dibagiin ke teman-teman. Jadi walaupun aku memang masih punya endometriosis, bercaknya walaupun nggak ada sentiannya kayak dulu, tapi aku masih punya bercak endometriosis kata dokter, dan aku masih punya adenomiosis sebesar 3 cm. Tapi karena aku yang nganggapnya ya udahlah kita hidup berdampingan dengan aman dan tentram, jadi aku nggak pernah mikirin lagi tentang dua hal tersebut teman-teman. Tapi kalau misalnya ada yang nanya akunya gimana sekarang, ya nggak gimana-gimana sih teman-teman. Aku hidup yang seperti yang tadi aku bilang, aku hidup berdampingan aja sama mereka. Kalau misalnya urusan menstruasiku sejauh ini, kalau dari jumlah darah sama panjangnya menstruasi itu, mennya ya 5 hari, kadang 7 hari. Tapi pernah juga waktu aku stres banget banyak kerjaan itu sampai 9 hari. Dan untuk banyaknya sih sekarang jauh lebih baik daripada dulu. Terus kalau untuk ketidaknyamanan, untuk nyeri, kalau nyeri yang berlebihan banget sih alhamdulillah enggak. Cuman kalau misalnya ngerasa nggak nyaman mah masih ya, kayak misalnya pegel kayak gitu-gitu, terus nggak mood gitu. Cuman jauh lebih berkurang daripada dulu. Kalau dulu kan bener-bener nyerinya tuh bikin nggak bisa aktivitas. Terus aku juga disertai dengan mual muntah kalau dulu. Kalau sekarang tuh udah nggak ketergantungan sama obat mual muntah. Dan karena aku baca pengalaman dari teman-teman yang menurut aku menyentuh, karena aku juga pernah ngalamin itu ya dulu. Jadi ini aku bacain ya. Kak, aku mau tanya, aku lagi down banget. Kak, aku ada kista endometriosis dari 2019 sampai dengan saat ini. Ini aku lagi haid dan sakit banget di pinggang, sakit sampai gak kuat. Mesti minum ibuprofen selama 3 hari, kadang habis 6 obat nyeri setiap kali haid, guling-guling nangis-nangis. Aku pejuang garis 2 selama 4 tahun. Untuk mengurangi rasa nyeri pas haid, pengalaman kakak konsumsi apa, obat apa, terus pola makannya gimana? Aku udah di titik pasrah, pengen operasi tapi dokter selalu nyaranin obat dulu. Tapi aku udah coba apapun dan pantangannya masih tetap sakit. Tiap mau datang bulan aku selalu nangis ketakutan karena rasa sakitnya. Jadi aku juga pernah banget aku pernah ngalamin hal seperti ini. Jadi dulu tuh kalau mau menstruasi aku tuh udah ketakutan duluan gitu, kayak ngebayangin besok pas masa menstruasi aku kerjanya lagi gimana ya gitu, maksudnya lagi banyak kerjaan gak ya, ganggu teman-teman yang lain gak ya, selalu kayak gitu. Dan jam 2 malam biasanya selalu kebangun duduk di depan pintu. Jadi rumahku tuh ada pintu besinya gitu. Nah biasanya malam-malam aku duduk di situ sambil ngerasa nyeri gitu. Aku masih inget banget masa-masa seperti itu. Atau kalau misalnya lagi menstruasi itu aku harus kerja keluar dari ke lapangan gitu atau ke tempat lain, itu aku harus pakai pampers lansia biar nanti haidnya tuh nggak banjir, karena kan ganggu banget. Aku pernah dari tempat kerja ini mau rapat, aku udah ganti pembalut pakai uh, pembalut yang buat malam itu loh, yang kayak pampers itu, yang pampers khusus pembalut. Tapi sampai tempat aku rapat belum berapa lama gitu, itu bener-bener udah nembus kemana-mana. Dan ya gimana lagi gitu kan, itu sangat amat mengganggu. Tapi alhamdulillah banget, perlahan-lahan seperti yang sering banget aku ulang-ulang dari 2021 itu, perlahan membaik. Kalau ditanyanya gimana pola makan aku sih sebenarnya nggak yang streng banget. Aku masih ngicip-ngicip makanan ini itu gitu. Tapi kalau misalnya ditanya lagi ya aku membatasi iya, cuman nggak yang gimana banget. Tapi yang paling penting aku terapin itu, aku udah nggak pernah stres lagi mikirin tentang endometriosisnya atau apapun tentang sakit aku. Jadi ya udahlah aku jalanin aja gitu teman-teman, selama aku masih bisa berdampingan dengan kedua hal tersebut, ya udah aku jalanin aja gitu. Dan nggak tahu gimana juga ya, perlahan-lahan emang sangat amat berkurang dan nggak mengganggu kehidupan aku lagi. Terus aku juga dari segi olahraga itu emang bener-bener menerapkan olahraga yang lumayan nyiksa sih gitu, karena aku tipenya nggak suka olahraga sebenarnya gitu. Tapi mau nggak mau aku lakuin gitu, kayak pulang kerja dari sini aku jalan kaki sekuatnya aku aja, terus nanti dijemput. Dan Sabtu Minggu itu bener-bener
suami aku tuh ngajakin jalan kaki gitu. Kadang-kadang aku tuh udah yang nggak kuat gitu, kadang jalan kaki yang 7 kilo aku tuh yang udah gitu. Sebenarnya aku nggak suka, cuman aku sadar diri aku harus merawat apa ya, mungkin itu salah satu wujud untuk bersyukur kepada Allah gitu teman-teman. Jadi walaupun aku nggak suka olahraga, ya udahlah aku jabanin gitu. Kalau misalnya lagi nggak bisa jalan keluar, biasanya treadmillan di rumah. Itu sih yang aku lakuin. Ya atur mindset kita, terus makan. Kalau makan sih jangan yang apa ya, cara pilih-pilihnya itu menurut aku nggak boleh dipaksa, jadi perlahan aja gitu. Kalau misalnya dipaksa khawatirnya jadi stres, dan yang si stres ini yang bikin kita tambah sakit gitu, karena pikiran itu kayaknya aduh mumet banget, sumuk banget gitu teman-teman. Ya stres, kelola stres, makan sama olahraga itu tiga-tiganya harus balance gitu teman-teman. Kalau misalnya aku sendiri untuk makanan, aku bukan tipe orang yang emang doyan banget makan, enggak. Aku tuh orang yang dari kecil itu pemilih banget urusan makanan. Jadi saat aku dewasa diharuskan untuk makan yang lebih menyehatkan, bagi aku itu bukan masalah gitu, karena emang aku nggak terlalu suka makan orangnya gitu. Terus kelola stres ya seiring berjalannya waktu, mau nggak mau kita harus pasrah. Itu ya emang artiannya ya udah gitu, kayak ya udahlah gitu teman-teman. Aku udah nggak pernah mikirin a i u e o lagi gitu, mau tentang endo adenonya, mau tentang kerjaan, mau tentang apapun. Kayaknya semakin tambah usia itu semakin kayak legowo aja teman-teman. Dan olahraga tuh harus banget dipaksain. Terus untuk apa namanya tadi, katanya pejuang garis dua, tenang aja, tenang, semangat gitu, karena aku juga udah mengalami beberapa kali kehamilan, walaupun si kehamilan tersebut juga beberapa kali juga mengalami kegagalan gitu. Jadi ya nggak apa-apa, semangat aja. Dan kakak kandung aku sendiri itu endometriosisnya lebih parah daripada aku. Anaknya dua, sudah SD kelas berapa gitu, aku lupa. Ponakan aku kelas 3 sama kelas 5 kalau nggak salah. Karena kan kita jauh, aku nggak tahu grade-nya kalau di luar itu kelas berapa gitu. Dan sampai sekarang kakakku tuh masih nyeri banget menstruasinya, sampai-sampai aku tuh sering kirim obat pereda nyeri dari sini. Jadi obatnya itu, kalau aku tuh jarang banget pakai obat minum, aku pakai obatnya tuh yang dimasukin ke dalam anus. Jadi dia kayak peluru gitu. Sebelum yang nyeri banget dulu tuh aku selalu masukin. Nah itu bisa bertahan sampai 9 jam sampai 12 jam, mungkin tergantung kekuatan menahan rasa nyeri seseorang ya. Jadi selama menstruasi itu aku paling pakai dua peluru itu. Dan kakakku pun melakukan hal yang sama teman-teman. Cuman karena kakak aku ngerasa udah nggak mau punya anak, akhirnya kakak aku itu memutuskan untuk merencanakan angkat rahim. Jadi kakak aku mau histerektomi gitu teman-teman. Kalau dari aku sih, aku belum ada pikiran untuk histerektomi ya. Dan menurut aku segala macam gangguan atau keluhan yang aku rasain itu udah nggak kayak dulu gitu teman-teman. Nah gitu kali ya, aku udah berpanjang lebar, semoga bisa difahami maksud aku, penyampaian aku, walaupun mungkin belepetan ngomongnya, belibet. Pokoknya intinya mah kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang masih ngerasain nyeri, kadang frustasi, ya mau nggak mau ya dijalani, mau gimana lagi. Aku nih masih sama, pagi-pagi itu aku minum jeruk nipis. Jeruk nipisnya itu bukan jeruk lemon ya, bener-bener jeruk nipis kampung gitu, diperes terus minum. Kadang aku pakai air hangat, kadang enggak. Kalau teman-teman takut mah jangan ikutin, tapi kalau aku setiap pagi selalu kayak gitu dalam keadaan perut kosong. Terus aku jarang sarapan, kecuali kalau emang aku lagi butuh tenaga atau mau kerjanya keluar, itu biasanya aku sarapan. Tapi keseringan itu aku nggak makan. Terus makan siang, sore-sore pulang kerja olahraga. Terus kalau lapar ya makan lagi, kalau bisa diganti dengan buah ya ganti buah, tapi usahakan setiap hari makan buah dan olahraga teman-teman. Kalau makanan yang lain-lainnya boleh makan secukupnya, sewajarnya gitu loh sih kalau menurut aku. Dan jangan lupa kelola stresnya dengan baik ya.
Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.